Enggak, Bu Neneng dan Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Neneng. Selamat sore Bu Hana. Mas sore Bu Neneng. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah Bu, sehat tapi ada sedikit batuk-batuk nih Bu. Bu Yuli batuk-batuk kecil mah itu mah batuknya batuk ngagaya. Iya, yang penting jangan ngebletok ya Bu. Bu Hana, gimana kabarnya Bu Hana? Kabarnya baik Bu Neneng. Bu Neneng baik. Alhamdulillah batuknya juga sudah sembuh sekarang. Baiklah Ibu-Ibu, hari ini kita dipertemukan pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.2 coaching dan supervisi pembelajaran. Tadi kita sudah perkenalan ya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tugas kita dalam demonstrasi kontekstual pada coaching ini. Ibu Hana Puji Lestari sebagai coaching dan Ibu Yuli sebagai coach dan saya sendiri Ibu Neneng sebagai observer atau host. Sebelum memulai praktek coaching, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Yuli itu ketika pra-observasi. Kemudian kegiatan kedua adalah observasi. Bu Hana dan Bu Yuli, coach dan coach. Nah, terakhir itu kegiatannya adalah pasca observasi. Saya juga akan menanya lagi nih ke coachnya, ke Bu Yuli ya, beberapa pertanyaan dan kesimpulannya nanti. Jadi pada kegiatan awal pra-observasi, Bu Yuli saya akan tanya beberapa pertanyaan, kemudian saya simpulkan. Ketika observasi, Bu Yuli dan Bu Hana melakukan diskusi atau permasalahan. Nah, yang ketiga ini saya akan menanya kembali kepada Ibu Yuli sebagai coach mengenai apa permasalahan dan tujuan tercapainya gitu ya. Saya akan nanya dulu nih ke Bu Yuli sebelumnya ya, pra observasi nih. Sebelum memulai praktek coaching, Bu Yuli, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Yuli. Kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching ini? Kehadiran penuh, mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching yang akan saya coach Bu. Oh ya, ya. Itu nanti akan saya checklist dan akan saya amati kegiatannya ya. Baik Bu. Beserta sama Bu Hana juga. Baik, waktu saya persilakan kepada Coach Bu Yuli dan coachnya Ibu Hana. Mangga dipersilakan. Terima kasih Bu Neneng atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kami. Ya, sama-sama Bu Yuli. Selamat siang Ibu Hana. Siang Ibu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar saya hari ini baik Bu Yuli. Alhamdulillah ya, kabarnya baik, sehat Ya. terus ya, semangat terus ya Bu Hana. Ya Bu Yuli. Bu Hana, kalau nggak salah kemarin saya lihat ada telepon masuk nih. Tadi tuh kemarin Bu Hana telepon saya sepertinya ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu Yuli, saya butuh di coaching untuk Hmm. mencari solusi dari permasalahan saya di kelas. Saya bingung mesti apa dan bagaimana gitu, Bu Yuli. Eh, Memang ada masalah apa Bu Hana dengan anak-anak Bu Hana di sekolah? Begini loh Bu Yuli, saya kan sekarang mengajar pada materi belajar menggali informasi penting dari teks sejarah menggunakan aspek adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ada satu siswa saya nih Bu Yuli yang bernama Eko, yaitu tidak mau membaca teks sejarah dengan alasan
judul teks sejarah yang saya berikan tidak menarik minatnya untuk membaca. Seperti itu, Bu Yuli. Dalam percakapan kita ini, apa yang ingin dicapai oleh Bu Hana? Yang ingin saya capai melalui percakapan coaching kali ini, saya ingin mencari solusi bagaimana menangani siswa saya yang bernama Eko ini agar termotivasi untuk membaca teks sejarah. Selain itu, saya juga ingin mencari solusi bagaimana memotivasi Eko untuk lebih tekun dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Jadi Ibu ingin di coaching tentang bagaimana menangani murid yang malas membaca teks sejarah, menjadi berminat pada teks sejarah dan bertanggung jawab juga pada tugas-tugasnya. Begitu ya Bu Hana ya? Ya, Bu Yuli, Eko itu jika diberi teks sejarah, dia akan membaca dulu tuh Bu judulnya. Jika judulnya tidak menarik minatnya, maka dia tidak akan membaca. Tapi apabila judulnya menarik minatnya, dia akan membacanya. Padahal dia kan harus menggali teks sejarah ya Bu ya, dengan aspek adik Simba. Begitu Bu Yuli. Apa harapan Ibu Hana dari permasalahan Eko tersebut? Saya harap Eko menjadi anak yang tekun dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Saya ingin memotivasi Eko untuk mau menggali informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan aspek adik Simba melalui membaca teks sejarah. Menurut Ibu Hana, apa yang menyebabkan Eko itu memiliki sikap seperti itu? Eko itu bersikap seperti itu karena judul teks sejarah yang saya berikan dalam pembelajaran saya itu tidak menarik minatnya, Bu. Menurut Ibu Hana, adakah langkah nyata yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ada, Bu. Saya akan, yang pertama ya, Bu ya, akan memotivasi Eko dan siswa lainnya untuk menerapkan budaya membaca teks sejarah dengan memanfaatkan pojok baca, literasi sebelum belajar, dan pemanfaatan e-library di sekolah kita. Yang kedua, Ya. saya akan mengumpulkan sumber referensi bacaan mengenai sejarah Indonesia dan sejarah dunia yang akan menarik minat siswa. Misalnya nih ya, Bu Yulia, Ya. sejarah penemuan listrik. Nah, pasti anak-anak senang ya, Bu ya. Sejarah penemuan mesin uap, sejarah penemuan telepon, sejarah penemuan televisi, dan masih banyak lagi itu, Bu Yuli. Ya. Adakah hambatan yang Ibu Hana alami dan dalam menangani kasus Eko ini, Bu? Ada Bu Yuli, hambatan saya itu bagaimana ya mengembangkan keterampilan Eko dalam menggali informasi penting dari teks sejarah jika Eko tidak termotivasi untuk membaca teks sejarah. Bagaimana cara Ibu Hana mengatasi hal tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, Bu, saya akan menghidupkan literasi sejarah dengan memfasilitasi bacaan mengenai sejarah Indonesia dan sejarah dunia agar menarik minat siswa di literasi pagi maupun di pojok baca dengan berbagai teks sejarah ya dengan judul yang menarik minat siswa tadi Bu, seperti penemuan listrik, sejarah penemuan uap air, sejarah penemuan telepon, televisi, dan sebagainya. Yang kedua, untuk ekonya ya Bu ya, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar membantu saya memotivasi Eko untuk membaca teks sejarah. Saya akan menelepon dan mengundang orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan langkah kerjasama yang akan ditempuh dalam memotivasi Eko. Yang ketiga, saya akan meminta bantuan pustakawati sekolah untuk memberi saya referensi teks sejarah yang ada di iLibrary sebagai pendukung pembelajaran saya di sekolah maupun tugas-tugas yang akan saya berikan sebagai PR. Jadi kan anak-anak itu tidak perlu membawa-bawa buku sejarah ya, karena ada di e-library. E-library itu kan anak-anak dapat mengakses melalui handphonenya, karena sekolah kita sudah punya aplikasi perpustakaan digital ini.
Seperti itu Bu Yuli. Luar biasa ya, di sekolah Bu Hana sudah mulai memakai gadget juga ya. Jadi mulai kapan nih rencana aksi tersebut akan Bu Hana lakukan? Saya punya rencana sore ini akan menghubungi orang tuanya Eko melalui telepon Bu Yuli untuk saya undang ke sekolah besok siang. Dalam pertemuan dengan orang tua Eko, saya akan membicarakan bagaimana memotivasi Eko untuk mau membaca teks sejarah. Kemudian yang kedua saya akan memanggil Eko dan memberikan pengertian pada Eko bahwa membaca itu dapat membuka jendela dunia karena di situ banyak sekali pengetahuan. Yang ketiga, saya akan menghubungi pustakawati sekolah, Bu Yuli, untuk membantu saya menyediakan buku bacaan sejarah di pojok baca dari e-library ya, sebagai pendukung pembelajaran ya. Jadi di pojok baca itu diberi bacaan tentang sejarah ya. Nah, saya juga ingin ada referensi, kan saya nggak begitu banyak tahu ya Bu, nomor nomor buku yang ada di perpustakaan itu yang sejarah tentang listrik dan sebagainya itu saya mau minta rekomendasi dari pustakawati itu supaya dapat memanfaatkan e-library sebagai pendukung pembelajaran saya di sekolah, terutama waktu PR di rumah Bu Yuli. Jadi anak-anak semakin eh, bertumbuh tuh dalam menggali informasi sejarahnya melalui aspek adik Simba. Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk Tentu mengatasi hal saja. Iya, Bu, tentu saja. Saya membutuhkan dukungan di antaranya ya, kepala sekolah, Bu. Kan tersebut? kepala sekolah itu dia mempunyai peran untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, dan nyaman ketika membaca di pojok baca, maupun di perpustakaan, maupun ketika literasi pagi, ya Bu ya. Terus kepala sekolah pun dapat menyampaikan pentingnya membaca sejarah sebagai pengetahuan, Bu. Entah itu ketika upacara ataupun ketika berkunjung di kelas. Nah, saya pun butuh bantuan atau dukungan dari pustakawati serta rekan sejawat di sekolah saya untuk membuat program literasi sekolah bertemakan sejarah. Dan yang ketiga tentu saja saya butuh dukungan orang tua murid Bu Yuli untuk memberikan pengertian pada siswa dan memotivasi siswa tentang pentingnya membaca. Begitu Bu Yuli. Apa yang Ibu Hana dapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya, Bu Yuli, saya tadi tuh bingung mau apa, bagaimana ya Bu Yuli ya. Tapi saat ini dengan berdiskusi dengan Bu Yuli, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dari yang saya hadapi, Bu Yuli. Wah, senang sekali saya ini, saya dapat menemukan solusinya. Iya. Apa yang menjadi target keberhasilan dari solusi yang Ibu Hana dapatkan? Target saya, Eko itu termotivasi membaca melalui kegiatan literasi di awal pembelajaran, melalui pojok baca, ketika dia istirahat, ya kan pojok baca itu dibacanya pas istirahat, dan melalui e-library ketika mengerjakan PR di rumah. Kemudian ada kerjasama nih dari orang tua murid dalam membimbing anaknya membaca teks sejarah melalui e-library dalam kegiatan siswa mengerjakan tugas PR-nya, Bu Yuli. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Hana setelah saya coaching hari ini? Saya senang sekali, Bu Yuli, karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan mampu mempunyai rencana aksi yang bisa membantu saya memecahkan masalah saya. Baik, Bu Eh, Yuli, saya akan kembali beraktivitas ya. Terima kasih sudah meng-coaching saya. Saya bisa menemukan solusi yang berguna bagi saya maupun perkembangan kemampuan saya, baik dalam mengajar maupun menemukan solusi. iya. Baik, nanti setelah beberapa hari terlaksana aksi saya akan ceritakan kembali ke Bu Yuli bagaimana progresnya. Baik Bu Hana, saya tunggu ya informasi selanjutnya. Mudah-mudahan
apa yang Bu Hana selama ini harapkan. Eko ya tadi namanya ya. Ya, Bisa gemar membaca lagi, tertarik lagi dengan media-media yang luar biasa ya Bu Hana yang sudah Bu Hana sampaikan tadi. Saya juga senang dan bangga sekali sama Bu Hana yang luar biasa menjadi ibu guru yang terinspirasi ya. Buat saya juga tentunya Bu Hana. Terima kasih Bu Hana atas masukan, motivasinya untuk semuanya Bu Hana. Saya tutup ya ya, Bu Hana ya. Saya tunggu ya. kembali. Terima kasih juga ya Bu Yuli atas bantuannya, atas waktunya. Nah, saya tunggu Oke. kabar selanjutnya ya Bu Hana perkembangannya seperti apa. Siap, Bu Yuli. Siap. Bu Hana, saya tutup ya. Selamat Baik, siang Bu Bu Hana. Yuli. Selamat siang. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu guru hebat, ibu-ibu yang sangat menginspirasi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hana dan Ibu Yuli yang sangat luar biasa sekali dan sangat menginspirasi. Dari hasil pengamatan saya pada praktek coaching ini, saya mengumpulkan beberapa hal dan saya juga akan menanyakan beberapa hal. Ini ke Bu Yuli ya, sebagai coach Bu Yuli. Saya mau nanya lagi nih ke Bu Yuli pasca observasi. Mangga Bu. Iya, iya. Ini nih, apa indikator dari keberhasilan coaching hari ini Bu Yuli? Nah, apa indikatornya yang sudah dilaksanakan, yang berhasil? Ya, indikator dari keberhasilan coaching hari ini tentu keberhasilan dari Bu Hana yang akan melaksanakan aksi yang telah disusun dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Semoga aksinya ini ya, Iya, semoga aksinya ini dapat berhasil. menginspirasi kita ya, dapat berhasil. Kemudian tadi kan saya mengamati coaching ya. Dari hasil coaching Bu Yuli dan Bu Hana ini, kalau saya lihat Bu Yuli dan Bu Hana ini sudah presensi, sudah fokus ya, sudah Kasih. fokus dan sudah tercapai itu tujuan dari coachingnya. Tapi saya mau nanya lagi nih ke coachnya. Apa kompetensi yang akan dicapai Ibu Yuli selain menjadi pendengar yang aktif? Tentu kompetensi yang akan dicapai yaitu menggali masalah dengan pertanyaan berbobot sehingga Koki bisa lebih leluasa menangkap apa yang menjadi rencananya, tindakannya menjadi signifikan. Seperti itu, Bu. Masya Allah, Bu Yuli luar biasa sekali ya. Baik ibu-ibu yang sangat menginspirasi, ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang tergerak menggerakkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu Yuli. Terima kasih Ibu Hana yang sangat luar biasa sekali. Semoga dengan coaching kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.